wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mendalami kembali itu tentang kapabilitas sistem politik. Kemarin kita sudah mempelajari dari kapabilitas ekstraktif, distributif, regulatif, kemudian simbolik, responsif, dan kapabilitas dalam dan luar negeri. Oleh sebab itu sekarang kita akan memperdalam kembali itu bagaimana mengolah. Nah, harus diingat bahwa sistem politik itu ada dua inputnya itu, yaitu tuntutan dan dukungan. Semuanya, baik tuntutan maupun dukungan, itu harus merupakan makanan dari sebuah sistem politik. Nah, makanan ini diolah. Seperti halnya tubuh kita itu mengolah makanan. Ada vitamin, ada protein, kemudian juga ada minumannya mineral, vitamin A, B, C, dan sebagainya. Nah, tuntutan dan dukungan ini harus menjadi amunisi bagi kita untuk menjadi suatu sumber energi makanan untuk berpikir, untuk bergerak, untuk bekerja, dan sebagainya. Pun demikian hanya dengan sistem politik. Sistem politik ini makanannya tuntutan dari rakyat. Makanannya itu adalah merupakan dukungan dari rakyat, dukungan dari partai politik, tuntutan dari pressure group, dan sebagainya. Harus jadi makanan. Itulah makanan sebuah sistem politik. Oleh karena itu dikemas sedemikian rupa. Tapi ingat, dari makanan-makanan itu ada makanan yang tidak boleh dimakan. Ada racun di situ, kan gitu ya. Kemudian ada, kalau berlebih bahkan menjadi suatu penyakit, tidak boleh berlebih. Makanan itu ada batasannya. Masa makan satu kali makan 5 piring, 7 piring, itu kan keterlaluan. Sama sistem politik juga ada ambang kapasitas, ada daya mampu. Oleh karena itu ada takaran-takarannya. Ini satu kali makan berapa nasinya, lauk pauknya, kan gitu ya. Ada yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna, kan gitu ya. Mana yang tidak boleh dimakan, kan gitu. Ada yang bisa menjadi racun. Ini kita harus memilah dan memilih. Begitulah sistem politik bekerja. Bagaimana mengolah? Kalau mengolah itu banyaknya racun, banyak memakannya itu adalah racun, maka akan keracunan tubuh kita ini. Sistem politik pun sama demikian. Maaf saja, misalkan kalau kita sakit terus-terusan minum obat tapi tidak diimbangi dengan makanan yang teratur, makanan yang baik, maka akan keracunan tubuh ini. Nah, maka pun demikian sistem politik, apabila terlalu banyak tuntutan, tidak diimbangi dengan kekuatan infra dan suprastruktur politik, maka sistem ini akan sakit, sistem ini akan rusak, kan gitu ya. Oleh karena itu jangan sampai terlalu banyak makanan-makanan atau konsumsi-konsumsi yang tidak baik. Oleh karena itu kita sebagai calon guru PKN ini harus bisa melihat bagaimana masukan, tuntutan, dan dukungan ini harus imbang sesuai dengan kapasitas. Maka dalam kapabilitas sistem politik ini harus ada ambang kapasitas, ada skala prioritas. Yang memprosesnya infra dan suprastruktur politik ini, terutama supra, itu harus memiliki kemampuan. Artinya mesin-mesin di dalam tubuh ini harus bekerja dengan baik, otaknya harus mampu memilah dan memilih, kan gitu ya. Gigi, alat pencernaannya juga harus bagus, kan gitu ya. Sehingga bisa menghasilkan energi dan buah pikiran yang bagus. Sistem politik pun demikian. Ketika diolah tuntutan dan dukungan itu menjadi suatu hal yang hebat, maka nanti berikutnya ada regulasinya pun bagus sesuai dengan kebutuhan. Maka kemudian simboliknya pun, perangkat-perangkat negaranya pun bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian juga di dalam dan di luar negeri, citranya semakin bagus, dukungannya semakin bagus. Maka sehatnya seseorang itu dapat merupakan sehatnya sebuah sistem politik. Begitu kira-kira kalau kita perdalam dari sisi perumpamaan tubuh kita dengan sebuah sistem politik ini. Maka semakin bagus kapabilitas individu, kemampuan individu, itu adalah semakin bagus juga kemampuan sebuah sistem politik. Nah, diibaratkan seperti itu.
Oleh sebab itu, mari kita perbaiki citra di dalam negeri, kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah harus mampu mengayomi rakyat juga. Rakyat juga harus mampu meluruskan negara, harus mampu memberikan masukan yang terbaik, imun yang baik, kan gitu ya. Bagi sistem politik ini bukan memperjelek, kan gitu ya. Terus dibangun citra pemerintah itu, terus diluruskan apabila bengkok, terus diberikan dukungan support bagi pemerintah, jangan sampai melemahkan pemerintah dan sebagainya. Itulah tugas kita sebagai guru PKN. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.